Saya akan kampanye ini terus sampai sampai kapanpun, karena di kota itu sering ada pemahaman karena Quran itu tertinggi kastanya, rankingnya Quran itu tertinggi, seakan-akan kita ini hanya wajib kembali ke Quran. Itu salah itu. Justru kembali ke Quran itu nanti kalau suwon nih soalnya fakih minimal takrib niku ngotok. Orang tuh tidak bisa maknani tafsir tanpa dia ngelotok fikih, karena kan tadi di Quran karena turunnya itu berbarengan dengan percontohan Rasulullah. Seorang lagi turunnya Quran itu kan berbarengan dengan percontohan Rasulullah, sehingga lafadz Quran itu mujmal. Saya ulang lagi ya, turunnya Quran itu kan bersamaan dengan figur Rasulullah, makanya lafadznya mujmal karena iktifaan bil uswatil hasanah, karena nganggap cukup ada figur yang menjadi percontohan. Buktinya apa? Quran tidak menyebut sholat duhur waktunya kapan, adatnya sholat duhur berapa, kaifiahnya kayak apa. Ya, saya ulang lagi ya. Quran itu turunnya bersamaan dengan figur yang bernama Rasulullah SAW. Karena bersamaan dengan figur itu kan ada percontohan detail. Ya, soalnya ada percontohan apa? Detail. Karena sudah ada percontohan detail, lafadz Quran mujmal itu enggak apa-apa. Lafadz Quran kan mujmal, hanya bilang wa aqimus sholat min ghairi bayani kaifiyatiha wa adadi rakaatiha wa waqtiha. Tapi kan Quran tinggal bilang wis pokoke koyo sing dilakoni kekasihku yaitu Rasulullah Muhammad. Paham ya? Sehingga kamu udah bisa memahami Quran tanpa sunnah Rasul, karena tadi lafadznya mujmal kan, kita aqimus sholat kan kaifiyahnya enggak disebutkan, waktunya enggak disebutkan, ada rakaat tidak disebutkan. Mereka juga sama. Adna sikha itu pakai apa, wali apa gimana, terus harus pakai syahid kan nggak disebutkan. Tapi itu nggak punya akibat sama sekali, karena apa? Quran turun berbarengan dengan percontohan yang sempurna, yang detail dari siapa? Rasul. Makanya di kitab ilmu tafsir orang itu nggak bisa memahami Quran kecuali dia menguasai sunnah Rasul. Sunnah Rasul karena terlalu mungkin nggak terjangkau, terus kita diwakili oleh fikih, diwakili oleh oke, misalnya syurutun nikah, kada arkanun nikah, kada, terus sholat duhur itu begini. Nah, begini yang mengejawantahkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul mengejawantahkan Quran. Ya, jadi saya ulang lagi ya, lafadz Quran mujmal itu enggak apa-apa. Ya, mujmal itu bisa dari segi lughat, apakah ini istilahi apa lughawi, atau kefiyah kayak tadi zakat, wa'atu zakat. Kan Quran enggak nerangkan, nisabnya enggak diterangkan, al-qadru yang dikeluarkan kadarnya berapa yang enggak diterangkan, terus wajibnya haul juga enggak di. Tapi orang tahu semua ketika Nabi Sugeng itu kan jelas, oh Zaid ini wajib zakat karena sudah punya kambing satu nisab. Terus Nabi nyuruh amilu zakat, tarik di akhir tahun. Kan ada percontohan yang sempurna dan detail, kalau bukan sekedar sempurna, detail. Artinya detail itu kalau kambing sekian, kalau unta sekian, terus nisab itu begini, kan detail sekali. Ya, nah, karena detail sekali itu Quran hanya cukup melapatkan mujmal, yaitu ngendikan apa? Wa'atus zakat, apa? Wa'atus zakat. Makanya bohong kalau ada orang-orang Islam kota kadang-kadang bilang kita kembali ke Quran. Piye caranya balik? Itu tidak mungkin ya, kembali ke Quran artinya juga kembali di maklumatnya Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa dalam diri Nabi itu ada percontohan yang baik. Ya kan nggak bisa kalau kita lafadz mujmal kamu paksa kayak apa, ya nggak bisa. Misalnya tadi wa aqimus sholat, kaifiahnya sholat saja dimulai takbir diakhiri salam kita tidak tahu, adat rakaatnya tidak tahu, di waktu kapan tidak. Quran hanya ngendikan wa aqimus sholat. Jadi walaula fi'lu Rasulillah, walaula ahwalu Rasulillah, walaula kata wa kata, kita mana tri kaifas sholat wa kaifas zakat wa kaifas saum. Karena secara lughat maknanya as-saumu lughatan al-imsak. Terus kutiba alaikumus syamu, terus maknanya kutiba alaikum al-imsak. Imsak dari apa kan? Tapi kalau siam maknanya syar'an atau istilahan, al-imsak anil muftirat ya min awalil fajri ila hurubis syams. Itu pun masih ada masalah, muftirat itu apa saja. Jangan-jangan kamu menduga muftirat itu tidur, berarti nggak boleh tidur, kan ya repot.
Jangan-jangan Anda mengira muftirat itu cangkruk. Enggak boleh cangkruk kan berat bagi kangkang. Wong wis ra bahagia hiburannya bengak-bengok. Makanya problemnya pondok itu agak membengak-bengok. Itu orang nggak bahagia. Itu memang solusinya mau delok dangdut ditakzir pengurus, mau maksiat takut Allah. Hiburannya akhirnya ya maksiat model baru bengak-bengok. Ya, itu kan ya maksiat gak orang itu. Dengan kira gak maksiat ya maksiat ganggu orang tapi ringan. Allah maklumi karena dianggap agak masalah orangnya gak pati mukallaf. Paham ya, terus saya akan kampanye ini terus sampai kapanpun karena di kota itu sering ada pemahaman karena Quran itu tertinggi kastanya, rankingnya Quran itu tertinggi, seakan-akan kita ini hanya wajib kembali ke Quran. Itu salah itu. Justru kembali ke Quran itu juga memahami maklumat Allah dan harus kita canangkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita tidak ngerti kefas sholat, mahiyatus sholat, hakikatus sholat, adatus sholat. Ya kenapa maghrib 3, dari subuh 2, Quran semuanya hanya wa'aqimus sholat. Tiap kita bisa apa coba? Di beberapa Islam kota yang cerita gitu pasti ya karena tidak pernah ngaji. Ya tidak semua sih orang kota yang alim ya banyak. Tapi rata-rata gitu. Ketika mau wangkel sama khurafat-khurafatnya NU misalnya. Mereka kan biasanya rodok-rodok musuhan NU. Mau wangkel be khurafat NU, mereka juga ada dalil pitung dina, batang pulau dina, dalil NU sing jenis itu ya golek dalil, karena ada dalil itu golek NU. Ya bodoh dini, tapi tidak NU yang kayak Gus Yafur. Akhirnya kan terus kita ini terkenal pakai hadis yang khurafat, toh. Karena ada dalilnya kok di golek-golek apa? Dan lucunya dalilnya itu jelimet persis yang dikersakno NU. Tolong dia ada dalile, pitung dia ada dalile, 40 hari ada dalile, 100 dina ada. Bagi peneliti hadis kan, masa iya kok sedetail itu? Sesuai berkat ada dalile itu. Kan ya repot kalau kakek dalil juga repot juga. Orang kan curiga. Wah, kok so persis dalile gitu. Sesuai kan terus curiga. Jangan-jangan sahabat tuh NU kan terus repot gitu. Tapi maksud saya, meskipun Anda benci NU, orang-orang ini maksudnya orang-orang Islam kota misalnya benci NU, ya jangan benci teori objektif di ulum tafsir bahwa Quran itu membutuhkan untuk memahaminya, maksudnya membutuhkan sunnah karena kita ada ngaji Bukhari Muslim butuh fikih. Jadi ketika Quran itu kan wa aqimus sholat, ya kita ngertinya sholat itu kaifiahnya dari fikih. Itu misalnya kita ngerti itu aqwalun wa af'alun muftatahatun fit takbir muftatamatun fit tasbih. Itu saja fikih juga agak lengkap karena yang ngetikan af'alin maksuso, aqwalin maksuso, terus diwarai guru-guru madin, guru-guru langgar musola,